Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi kamera ya untuk objek di sini. Dan juga di sini saya akan menjelaskan bagaimana memberikan point on view terhadap objek. Yang pertama, bagaimana objek mengikuti pergerakan kamera, lalu menganimasikan objek dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, dan juga objek mengikuti pergerakan kamera, kamera mengikuti pergerakan objek. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana objek mengikuti pergerakan kamera. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan objek cube di sini. Menggunakan objek cube. Yang selanjutnya di sini satu lagi saya akan menggunakan objek cycle ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk objek cycle di sini untuk plane kita ganti menjadi XZ ya, sehingga tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk cycle skalanya kita perbesar ya. Setelah diperbesar untuk skalanya ya, kita tambahkan target kamera. Target kamera. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita aktifkan kameranya. Nah, lalu di tag di sini kita klik Cinema 4 tag, lalu kita pilih Alictus Frame di sini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini di Alictus Plane Expression di sini ada namanya Spline Fat. Di sini di atribut kita klik ya, tag di sini ya. Kita klik si panahnya, lalu kita rubah menjadi cycle di sini ya. Kita klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita animasikan untuk objeknya ya. Di sini untuk menganimasikan kita gunakan di sini ada atribut. Nah, untuk menganimasikan di sini di atribut kita ada namanya position ya, atau posisi di sini. Di frame 0 kita klik posisinya di angka 0 ya. Kita klik saja. Lalu kita pindahkan framenya misalnya di frame 90 di sini. Lalu untuk posisinya kita rubah menjadi 100. Lalu kita aktifkan lagi posisinya ya. Sekarang kita animasikan ya untuk objeknya. Di sini coba kita lihat ya. Kita animasikan, klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita lihat dari sisi top. Di sini kita klik saja. Ini ya. Nah, di sini pertama untuk porosnya ada di sebelah sini ya, di sumbu X ya. Kita coba fly di sini. Nah, jadi yang bergerak itu adalah kameranya ya. Jadi mengikuti pergerakan kamera di sini. Coba kita lihat dari depan sini, dari perspektif. Tampilannya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini juga saya akan berikan satu contoh lagi bagaimana objek mengikuti pergerakan kamera ya. Boleh juga ini kita menggunakan tadi menu cycle, boleh juga kita membuat sendiri untuk pergerakan atau jalur untuk pergerakannya ya. Boleh kita file new saja. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan objek sama ya, objek cube. Nah, seperti ini. Untuk membuat si jalurnya kita dari sisi top, kita gunakan dari sisi top di sini ya. Kita perbesar di sini. Coba kita perkecil untuk objeknya. Oke. Selanjutnya kita gunakan untuk bagaimana pergerakan si kameranya ya. Kita buat aja untuk si jalurnya di sini misalnya. Nah, untuk membuat jalurnya kita gunakan yang di sini kita klik pen ya. Kita klik pen di sini. Lalu kita buatkan jalur untuk pergerakan si kameranya ya.
Misalnya di sini saya akan gunakan untuk pergerakannya, boleh disesuaikan saja. Misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, kita tambahkan target kamera ya. Nah, seperti ini. Lalu kita aktifkan kameranya. Lalu kita klik tag, kita pilih cinema 4 di tag, lalu pilih align to spline ya. Nah, di sini di atribut tagnya atau spline fat-nya kita ganti atau rubah menjadi di sini klik spline ya. Oke, seperti ini. Lalu sekarang kita animasikan ya, sama seperti tadi di posisi ya, di atribut position ya. Nah, di frame 0 kita aktifkan posisinya di angka 0 ya. Selanjutnya kita framenya pindahkan di angka 90. Ini sama, misalnya 100 seperti tadi. Lalu kita klik aktifkan ya. Nah, coba kita sekarang fly ya. Kita fly. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini dari sisi top. Sekarang kita lihat dari sisi perspektif ya, dari sini. Kita klik saja. Oke, coba kita lihat ya. Dari sisi perspektif ini kita pindahkan dulu ya ke perspektif. Oke. Sekarang kita fly ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Sama seperti tadi ya. Hanya saja kita untuk jalur kameranya atau pergerakannya kita membuat sendiri ya untuk si garisnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk menganimasikan si objek menjadi dari besar ke kecil dan juga dari kecil ke besar menggunakan fungsi daripada kamera di sini. Kita file new saja. Di sini sama saya akan menggunakan fungsi contohnya objek cube ya atau kubus di sini. Selanjutnya di sini kita gunakan fungsi daripada kamera ya. Kita klik kamera. Nah, seperti ini. Lalu kita aktifkan kameranya ya. Kita aktifkan di sini. Nah, di posisi frame 0 kita aktifkan shortcut ya atau simbol kuncinya, kita klik. Kita akan animasikan dari besar ke kecil ya. Lalu kita framenya kita pindahkan di angka frame 90. Lalu kita ini si posisi objeknya kita perkecil, gunakan yang ini saja ya. Nah, seperti ini. Ini di frame 90 si objeknya akan terlihat kecil ya. Lalu kita aktifkan lagi shortcutnya, kita klik saja. Lalu kita jalankan ya, kita fly. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini menganimasikan objek dari besar ke kecil menggunakan fungsi daripada kamera. Selanjutnya sama, misalnya kita gunakan dari kecil ke besar di sini ya. Boleh file new saja. Kita sama gunakan objek cube ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita perbesar untuk objeknya ya. Seperti ini. Tadi menganimasikan dari objek besar ke kecil ya menggunakan fungsi kamera. Sekarang kita tambahkan kamera di sini. Lalu kita aktifkan kameranya. Nah, sekarang di posisi frame 0 kita posisi si objek akan kecil ya. Jadi dari kecil, sekarang dari kecil ke besar. Di frame 0 kita aktifkan shortcutnya. Lalu kita pindahkan frame ke frame 90 di sini. Lalu si objeknya kita perbesar di angka frame 90 ini ya. Kita perbesar. Nah, oke. Lalu kita
kembali untuk shortcutnya, di klik saja. Sekarang kita jalankan ya, kita fly. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, dari kecil ke besar menggunakan fungsi kamera ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi atau mencontohkan bagaimana kamera mengikuti pergerakan objek ya. Di sini sama, saya akan menggunakan contoh fungsi daripada objek cube ya. Kita contohkan dari objek cube di sini. Lalu kita akan animasikan objeknya ya. Kita tambahkan dulu kamera di sini. Target kamera ya. Lalu kita aktifkan kameranya. Lalu kita animasikan untuk objek cube-nya ya. Nah, di posisi frame 0 kita aktifkan shortcutnya. Lalu kita kita pindahkan ya. Kita pindahkan si objeknya ketika sudah diaktifkan di posisi frame 0, kita pindahkan misalnya ke angka 25. Kita pindahkan objeknya. Oke. Lalu kita klik kembali si shortcutnya, kita pindahkan lagi ke frame 50. Ini kita buat zigzag ya. Oke, kita aktifkan, kita pindahkan lagi ke angka frame 75, lalu kita pindahkan lagi. Lalu kita aktifkan lagi shortcut. Sekarang kita boleh animasikan di sini, fly saja. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan ya. Untuk kita aktifkan kamera di sini ada namanya tag ya, tag expression. Kita klik saja. Nah, di sini di atribut di target object, di sini kita klik, kita rubah ya untuk target objeknya, kita klik, lalu kita klik cube. Nah, setelah itu kita aktifkan. Nah, di sini focal length sama sensornya boleh kita aktifkan ya. Atau kita tambahkan, misalnya focal length-nya kita tambahkan di sini. Ini diklik-klik saja ya. Lalu sensor size-nya kita perkecil ya. Kita perkecil sensornya. Sekarang kita jalankan play saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kamera mengikuti pergerakan objeknya ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan satu lagi ya, untuk bagaimana kamera mengikuti pergerakan objek di sini. Oke, kita file new saja. Sini sama, kita gunakan objek cube ya. Objek cube. Lalu kita rubah dulu ya si objeknya. Lalu kita tambahkan sama seperti tadi, tambahkan kamera, target kamera. Oke. Selanjutnya aktifkan kameranya. Kita atur untuk animasinya ya. Di frame 0 kita klik shortcut, lalu kita pindahkan misalnya di angka 70 si kameranya ya. Si objeknya di shortcut kita frame 0 kita aktifkan, lalu pindah ke frame 70, lalu kita tarik ke atas. Oke, kita aktifkan lagi ya. Coba kita jalankan. Oke. Selanjutnya di sini ya, di sama seperti tadi ya, kita aktifkan target expression. Nah, di sini kita ubah untuk target objeknya ya, klik cube. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dari on ya di sini. Seperti ini, coba kita aktifkan, kita jalankan ya. Nah, maka yang berjalan dia adalah kameranya ya, mengikuti pergerakan objeknya. Seperti ini ya. Ketika objeknya jalan, maka kameranya juga dia akan jalan seperti ya. Coba kita lihat dari sisi perspektif di sini ya.
Nah, jadi kamera mengikuti pergerakan objek ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mencontohkan bagaimana objek mengikuti pergerakan kamera. Oke, baik, file new saja. Kita aktifkan objeknya yang akan kita gunakan ya. Misalnya objek cube di sini. Selanjutnya kita tambahkan kamera ya. Oke, kita aktifkan kameranya seperti ini. Lalu kita akan animasikan ya. Coba kita lihat dari sisi top sebelah sini supaya nanti terlihat pergerakannya ya. Selanjutnya di sini kita animasikan ya. Kita klik. Lalu kita gunakan rotasi misalnya ya. Kita gunakan rotasi di sini. Klik saja di sini. Lalu kita pindahkan ke frame selanjutnya di sini, frame 70 misalnya. Lalu kita putar untuk rotasinya misalnya. Lalu kita shortcut atau aktifkan di sini. Sekarang kita lihat pergerakan si objeknya ya. Nah, ini pergerakan kameranya ya, berdasarkan yang berputar adalah kamera ya, seperti ini. Oke, coba kita lihat dari sisi perspektif di sini. Oke, boleh kita perkecil di sini ya. Sekarang kita jalankan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi objek mengikuti pergerakan kameranya. Jadi ini yang bergerak adalah kameranya ya. Oke. Boleh juga misalnya kita menggunakan fungsi yang di sini ya. Boleh kita misalnya file new di sini. Misalnya sama kita gunakan objek cube ya. Seperti ini. Kita aktifkan kamera, jangan lupa. Aktifkan kameranya ya. Lalu kita di frame 0 kita aktifkan shortcutnya. Lalu misalnya kita pindahkan ke 70, kita gunakan yang fungsi yang ini ya, kamera yang sebelah sini. Misalnya kita putar misalnya ya, seperti ini. Lalu kita aktifkan untuk kameranya. Kita klik saja. Sekarang kita jalankan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Boleh menggunakan rotasi, boleh juga menggunakan yang sebelah sini atau perspektif yang ini. Oke. Baik, terima kasih ya untuk pertemuan sekarang mengenai kamera atau fungsi kamera ya untuk pergerakan objek atau memberikan point on view terhadap objek. Di sini dicukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.